Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Arafi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu laptop keluar dari HP, yaitu HP Slickbook 14. Jadi laptop ini keluar pada tahun 2013 awal, di mana memakai prosesor Intel Celeron 887. Mungkin teman-teman ada yang agak asing dengan seri 887 ini Celeronnya, karena emang ini seri pendahulu dari Celeron yang sekarang, dari yang generasi sekarang gitu. Nah, kalau dibandingin dengan Intel Core i, mungkin dari Core i3, Core i5, Core i7, dia pada tahunnya keluar pada generasi 3, teman-teman. Jadi masih mengusung yang seri M belakangnya, yaitu mobile. Jadi bukan yang U atau hemat daya, karena itu pada generasi 4 di tahun berikutnya. Oke, langsung saja kita lihat dari layarnya. Jadi layarnya ini berukuran 14 inci dengan resolusi HD dengan ukuran 1366x768 pixel. Jadi untuk kita lihat dari sini, dari bezelnya ini pada tahunnya termasuk tipis ya teman-teman, karena ini kan pada generasi 3 keluarnya. Karena saya juga pernah memiliki laptop yang tipenya hampir serupa, tapi masih memakai bezel layar yang lebih tebal daripada ini. Ini bisa dilihat kalau misalnya dari samping ini dia tipis ya teman-teman tuh ya. Kan kalau ada yang versi tebal tuh bisa segini tebalnya. Ini dia sudah memakai yang slim LCD-nya, jadi sudah teknologi modern. Ya walaupun dari bezelnya ini belum setipis laptop zaman sekarang, tapi masih kekinian lah ya masuknya, walaupun dia karena tidak terlalu tebal. Ya, dari webcamnya sendiri dia resolusinya itu HD ya teman-teman. Di sini ada tulisannya HP TrueVision HD, HP TrueVision HD. Jadi sudah HD resolusinya. Nah, bisa dilihat di sini kalau dari layarnya, dia layarnya ini masih kelihatan glossy ya teman-teman. Jadi masih mantul, kalau misalnya ada cahaya seperti ini dia masih terpantul di layar. Dan untuk bagian keyboardnya ya, langsung saja kita turun. Nah, untuk bagian keyboard ya, di sini keyboardnya kalau laptop khas HP, dan ini laptop HP merupakan yang pelopor kalau menurut saya di seri ini. Itu dia sudah memakaikan tipe keyboard itu yang nggak dalam ya teman-teman. Jadi dia sudah model kekinian gitu ya. Kan di generasi ini, di tahun ini masih banyak yang dia memakai keyboard versi tebal gitu. Jadi dia seperti ada pernya gitu, ketika ditekan itu berapa senti gitu ke dalam. Nah, ini sudah tipis. Ini kalau ditekan ya memang tidak seempuk yang versi tebalnya yang ada pernya gitu, yang pernya lebih dalam segini. Tapi ya kelihatannya lebih modern dari look likes-nya. Walaupun kalau menurut saya feel-nya itu tidak terlalu enak. Dan di sini tombolnya sudah ada yang copot ya teman-teman. Maklum faktor pemakaian. Dan juga di sini speakernya dia sudah Dolby ya teman-teman. Jadi dia sudah Dolby dan juga Altec. Jadi dia sudah bagus, suaranya jernih. Speakernya ada dua, kiri dan kanan. Dan di sini ada tombol power ya teman-teman. Jadi tombol powernya itu terpisah dengan keyboard. Ini saya suka konsep yang seperti ini. Jadi tidak rawan tertekan gitu kalau misalnya kita sedang mengetik atau bagaimana. Dan untuk desain mousepadnya, di sini desainnya itu agak bergi-bergi gitu. Jadi ketika dipegang itu dia nggak terlalu licin enaknya sih ya. Tapi dia rawan membekas seperti ini. Kalau misalnya udah lama dia berbentuk kayak seperti pulau gini. Dan juga untuk tombol klik kiri dan klik kanannya ini dia terpisah ya teman-teman. Jadi menurut saya lebih enak ya, walaupun memang nggak terlihat terlalu kekinian, tapi lebih enak dalam menekannya gitu, lebih presisi. Dan di sini ada seperti tombol. Nah, ini sebenarnya sih gesture aja, jadi buat mematikan mousepadnya. Ketika kita ketuk 2 kali dia langsung mati, tidak bisa digerakkan mousepadnya. Dan di sini muncul nanti indikator warna merah. Ketika diketuk 2 kali lagi hilang dan bisa dipakai lagi gitu. Dan untuk jarak dari rest ke keyboardnya itu kalau menurut saya tidak terlalu lebar, tapi sudah cukup enak ya. Jadi ketika kita megang itu nggak ngegantung seperti ini gitu. Jadi enak lah. Nah, kita lihat langsung dari bagian belakang. Jadi pada bagian belakangnya ini dia berbahan plastik ya teman-teman. Jadi di sini terlihat goresan-goresan ya, mungkin karena sudah lama juga. Dan di sini ada logo HP. Nah, logo HP-nya itu yang masih pada tahun eranya ya. Biasanya peletakannya di sisi kanan bawah gitu. Nah, di sini dapat lihat ya teman-teman, untuk baterainya dia tuh masih bisa dicopot. Nih, jadi seperti ini masih bisa dicopot ya teman-teman. Jadi lebih praktis ya dibanding yang baterai tanam ya. Tapi kelemahannya
lebih tidak terlalu awet seperti baterai tanam jika bila mana sudah berumur atau bocor gitu ya. Dan di sini dapat dilihat ya teman-teman, ada sebuah port yang tersedia. Jadi ada port buat charger, ada buat port LAN RJ45, port HDMI, port USB. Di sini sudah SS ya, sudah super speed. Di sini ada 2 port USB, lalu di sini ada card reader. Di sini ada buat indikator ya, indikator hard disk, indikator power. Dan ini juga patah juga aslinya nih, seperti ini aslinya. Jadi ada semacam cover ya, ini karena waktu itu kebentur. Lalu bisa dilihat lagi dari bagian bawah. Jadi untuk bagian bawah ini sudah mengusungnya seperti modern ya teman-teman. Jadi karena dia modelnya slim, ini bisa dilihat ya ketipisannya teman-teman di tahun 2013 awal nih, termasuk tipis lah ya untuk ukuran laptop ya. Kebanyakan mungkin kalau yang tipis waktu itu masih notebook gitu ya, tapi ini semacam laptop ya, slickbook ya namanya, dia sudah tipis gitu. Dan jadi untuk mengganti RAM, hard disk dia di dalam ya teman-teman. Jadi kita harus membuka secara keseluruhan mulai dari keyboard dan komponen-komponen lainnya. Jadi nggak praktis yang zaman sekarang langsung dibuka belakangnya langsung bisa diganti, enggak. Jadi harus keyboardnya dilepas dulu, belakang ini dilepas dulu ya. Tidak serepot laptop yang tebal, tapi masih saja dia nggak satu step gitu. Jadi kita harus ganti RAM-nya itu ada di balik si CPU juga, di balik motherboardnya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti agak sedikit ribet. Dan untuk hard disknya sih gantinya di posisinya di sini ya teman-teman. Jadi dia nggak perlu dibongkar belakang motherboardnya, dia sudah bisa untuk diganti. Kalau untuk sebelah kiri kita lihat di sini ada buat ventilasi udaranya, sangat besar sekali ya ventilasi udaranya teman-teman. Dan untuk bahannya sih ini bagus ya, solid itu ya teman-teman. Dia semacam glossy gitu, nggak ngedoff tapi bagus itu ya. Dan di sini buat locknya, di sini ada buat port jack audio 3,5 mm, dan sini ada port USB juga. Oke, langsung saja kita buka untuk merasakan bagaimana ketika dipakainya. Kita nyalakan. Nah, jadi ketika dinyalakan tombol caps lock-nya nyala sebentar, mati lagi. Saya nggak tahu itu dari sananya seperti itu atau bagaimana. Dan untuk bawaannya ini sebenarnya Windows 8, tapi sudah diinstal menjadi Windows 10. Jadi seperti ini, teman-teman. Untuk storage-nya juga saya infokan di sini sudah memakai SSD ya, teman-teman. Jadi yang hard disk-nya itu sudah dicopot karena waktu itu kebutuhan memori, jadi diganti ke SSD. Oke, teman-teman, jadi ini tampilan awal dari Windows 10 pada laptop ini. Jadi di sini dapat dilihatnya untuk program-program yang terinstall memang tidak terlalu banyak ya, karena laptop ini juga tidak terlalu kuat untuk bermain game yang berat-berat, karena yang pertama dia Intel Celeron, yang kedua dia grafisnya masih bawaan juga, dan RAM-nya ini bawaannya 2 GB, jadi sudah di-upgrade menjadi 4 GB oleh saya, dan maksimalnya bisa di 8 GB seperti yang tadi saya bilang. Oke, jadi untuk penambahan RAM-nya ini bisa hanya 1 slot saja ya teman-teman, jadi tidak bisa 2 slot karena dia modelnya slim yang pertama, dan kedua karena prosesornya dia Intel Celeron ya. Oke, langsung saja kita buka untuk dari task manajernya. Nah, di sini dapat lihat teman-teman, untuk di task manajernya yang prosesornya dia menggunakan Intel Celeron 887 dengan clock speed maksimal di 1,50 GHz ya. Jadi di sini untuk virtualisasinya aktif atau enable, dan speednya di 1 GHz, itu 1 GHz. Dan untuk memorinya di sini tipenya itu DDR3 yang seperti saya bilang, dengan kapasitas 4 GB, slot use-nya 2 of 2, dengan speednya itu 1333 MHz, dengan tipenya itu SODIMM. Lalu di sini untuk SSD-nya, di sini dia memakai VGAN ya, teman-teman. SSD-nya dengan kapasitas 128 GB. Jadi untuk SSD-nya itu sudah terinstall sebesar 128 GB. Dan untuk Wi-Fi-nya di sini menggunakan Realtek RTL 8191 SE ya, teman-teman. Ya, oke, jadi seperti ini. Di sini terlihat untuk memorinya memang sudah terisi agak banyak karena di sini saya menggunakan antivirus juga ya. Jadi untuk antivirus itu beberapa memang ada yang bisa memberatkan sebuah sistem ya. Tapi bila mana sistem tersebut memorinya RAM misalnya agak terlalu kurang, ataupun si prosesornya tidak mampu untuk dimasukkan antivirus yang terlalu berat gitu ya, jadinya dia agak lemot. Kalau ini sih memang terasa agak lemot setelah diinstal antivirus. Oke, kita lihat untuk suhunya ya teman-teman. Langsung saja kita buka CPU ID. Dan di sini untuk suhunya
berkisar di antara 47 48 sekitar 40 sampai 50 derajatan. Nah, karena di sini sudah saya ganti pasta prosesornya menggunakan RTX Silver 5. Jadi di sini sudah bagus ya teman-teman, untuk pendinginannya sudah bagus. Jadi tidak overheat. Nah, ini biasanya laptopnya nih sebelum saya ganti biasanya suka overheat, suka panas berlebih gitu lah ya. Tapi sudah diganti RTX Silver 5 dan perawatan berkala pada si laptopnya ini, fan-nya dibersihin, ventilasinya dibersihin, jangan ada debu yang bisa menghambat airflow udaranya gitu ya. Jadi sudah seperti baru lagi ya, walaupun dari segi body, dari segi tampilan ini ya tidak terlihat baru. Oke, mungkin segitu aja untuk review dari saya pada laptop HP Slickbook 14 ini. Nah, kalau untuk kesimpulannya, laptop ini cocok untuk siapa aja? Laptop ini cocok untuk pelajar maupun mahasiswa yang mana jurusannya mungkin tidak terlalu berat, tidak membutuhkan software berat gitu ya. Ini cocok buat teman-teman. Jadi laptopnya ini sekarang kan juga harganya sudah terjangkau ya teman-teman, dengan mendapatkan desain yang tidak terlalu jadul. Ini merupakan salah satu pilihan teman-teman bagi yang mempunyai budget pas-pasan tapi pengen lihat desain yang lebih bagus dan kualitas yang tidak diragukan lagi. Oke, sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.